Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah selalu setia mengikuti Renungan 79 dan hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dan ayat firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul adalah dikenal baik. Ya, kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Kita akan mengobservasi dari latar belakang cerita ini. Ya Bapak Ibu, satu hal yang pasti dari kehidupan manusia bahwa pada akhirnya nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan pulang ke rumah Bapa. Ya, dan ketika seseorang itu meninggal, ya harta yang pernah dimiliki, jabatan yang pernah dimiliki, atau sesuatu yang pernah dikejar di dalam dunia ini, semuanya pasti akan ditinggalkan Bapak Ibu. Ya, tapi namun ada satu hal ya yang dikenal atau diingat dari seseorang yang telah meninggalkan dunia ini, yaitu adalah bagaimana jejak kehidupannya selama di dunia ini Bapak Ibu. Ya, maka dari itu tidak heran ya kalau kita pernah dengar sebuah pepatah bahwa orang mati meninggalkan nama. Ya, bagaimana kehidupannya semasa masih di dalam dunia ini, ya apakah semasa di dalam dunia ini masih apakah menjadi berkat buat sesama atau berbuat baik kepada orang lain, atau justru kita hidup itu tidak banyak dikenang oleh orang-orang karena perbuatan kita yang tidak berbuat baik kepada orang. Karena itu Bapak Ibu, yang terpenting bukan hanya berapa lama kita hidup di dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita mau melihat cara hidup kita di dalam dunia ini. Apa yang kita tinggalkan di dalam dunia ini, jejak seperti apa yang akan kita tinggalkan di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu, kita belajar dari satu tokoh di dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu bagaimana Tabita, ya, dikatakan di sini ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya dikenal sebagai Dorcas. Dan menariknya, nama Tabita ini hanya muncul satu kali, yaitu di pasal 9 ini, di cerita ini saja. Alkitab tidak banyak menceritakan tentang kisahnya Tabita, seorang murid perempuan ini. Namun Tuhan mencatat sangat indah Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat di ayat pokok kita tadi, ya berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Inilah yang membuat bagaimana Tabita itu dikenang oleh banyak orang. Ya, bukan karena kedudukannya, bukan karena keuangannya, hartanya, ya, tetapi yang dikenal baik oleh banyak orang itu karena bagaimana kehidupannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang dilakukan Tabita ini bukanlah usaha ya untuk memperoleh keselamatan, tetapi bagaimana ini adalah buah dari keselamatan ini sudah ia terima di dalam kehidupannya dan ia mewujudkannya dengan berbuat kasih kepada sesamanya. Ya, ketika seseorang itu menerima keselamatan dari Tuhan, ya cara berpikirnya, cara ia menjalani kehidupan itu pasti akan diubahkan. Ya, maka dari itu di dalam Efesus 6 ayat 17 di situ dikatakan bahwa kita itu sudah menerima ketopong keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Ketopong keselamatan itu yang menjaga pikiran kita ya agar tetap berjalan sesuai jalannya Tuhan. Kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Dan dari Tabita ini kita belajar Bapak Ibu bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Tabita itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Ya Bapak Ibu, semasa hidupnya, hidup dari Tabita ini, ia dikenal sebagai seseorang yang suka memberi sedekah, suka menolong orang, peduli terhadap sesamanya. Ya, bahkan ketika Tabita ini meninggal,
banyak orang berdatangan. Janda-janda ini berdatangan. Untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana kehidupan Tabita semasa masih hidup. Dan Tabita dikenal baik di antara sekitarnya. Dan dari cerita ini apa Bapak Ibu yang bisa kita pelajari? Interpretasinya seperti apa? Yang pertama, bahwa hidup yang diubahkan oleh keselamatan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 ini, ya di ayat pokok kita, itu dimulai dari satu kalimat yang cukup menarik Bapak Ibu. Dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ini sangat menarik Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama. Ya sebelum lebih dalam lagi menceritakan tentang kisah dari Tabita ini, ya penulisnya di sini adalah Lukas. Ya Lukas ini adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul yang memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Tabita itu dikenal sebagai seseorang murid perempuan dari Tuhan Yesus. Ya, ia adalah seorang murid Kristus. Ya, kalau seorang murid itu berarti selalu bagaimana kehidupannya itu ingin selalu berjalan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu bagaimana kemudian di ayat selanjutnya bahwa Tabita itu adalah seorang murid yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia itu di situ dikatakan perempuan itu selalu berbuat baik bagi orang lain dan sering menolong orang miskin. Dikatakan di sini selalu, berarti setiap kehidupannya itu ingin berbuat baik kepada orang lain, ingin berbuat baik kepada orang lain. Ya kita dapat melihat bahwa semua yang ia lakukan, semua yang Tabita lakukan merupakan adalah buah dari keselamatan yang sudah ia peroleh dalam kehidupannya. Ia adalah pengikut Kristus dan bagaimana mau mencerminkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan adalah Allah yang mengasihi sesamanya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus juga harus melakukan hal demikian. Tabita adalah pengikut Kristus. Dia melakukan apa yang seperti Bapa lakukan, yaitu seperti Tuhan Yesus lakukan, mengasihi sesamanya. Perubahan bukan hanya terlihat ya Bapak Ibu ketika kita itu semakin rajin datang ke gereja atau kita semakin banyak berdoa, tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari pun kita diubahkan. Cara berpikir kita, cara kita memandang orang lain itu diubahkan, dan cara kita menjalani kehidupan pun berubah. Ya ketika kita bagaimana kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau belajar untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, keselamatan itu bukan hanya mengubah bagaimana tujuan akhir kita, tetapi harus mengubah cara kehidupan kita di dalam dunia ini dan harus diperbarui setiap hari dan setiap hari. Maka dari itu, kita belajar di bulan-bulan ini, kita belajar tentang kita memakai ketopong keselamatan di dalam kehidupan kita. Ini berbicara apa? Tentang pikiran kita yang dijaga. Kalau pikiran kita selalu tertuju ya pada Tuhan, pikiran kita dipenuhi oleh karya keselamatan dari Tuhan, kita tidak lagi memikirkan kepentingan kita sendiri, ya, tetapi kita mulai mengasihi, kita mulai peduli kepada sesama, kita menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah yang terlihat dari kehidupan Tabita Bapak Ibu. Keselamatan yang ia terima itu menghasilkan buah, yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Galatia 6 ayat 10 terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua di dalam dunia ini, mari kita berlomba-lomba untuk kita berbuat baik. Bukan karena untuk kita mencapai keselamatan atas perbuatan baik kita, tidak Bapak Ibu, tetapi karena kita telah terima keselamatan dari Tuhan dan kita bisa menghasilkan buah, yaitu kita berbuat baik kepada sesama. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tabita meninggalkan nama yang baik. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal renungan tadi saya katakan bahwa
setiap manusia, setiap orang itu pada akhirnya itu akan meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, harta, kekayaan, jabatan itu pasti akan ditinggalkan ya Bapak Ibu. Namun seringkali kita tetap tinggal dalam ingatan orang-orang itu adalah bagaimana nama kita, cara hidup kita yang menjadi berkat kepada sesama. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Tabita. Ketika Tabita melihat, Alkitab mencatat dengan indah Bapak Ibu, bagaimana janda-janda itu datang menangisi Tabita yang telah meninggal. Bahkan mereka menunjukkan kepada Petrus yang waktu itu datang di tempat Tabita, ya, dengan pakaian-pakaian yang pernah ia buat, yang pernah dibuat oleh Tabita dan diberikan kepada janda-janda pada waktu itu. Dan Kisah Para Rasul 9 ayat 39 di situ mengatakan bahwa setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, dan dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu banyak orang yang merasa kehilangan Tabita pada waktu itu? Karena mereka selama hidupnya Tabita ini meninggalkan kesan yang baik. Tabita ini meninggalkan menjadi berkat buat banyak orang di tengah-tengah mereka. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama baik itu tidak dibangun hanya di dalam waktu satu hari. Namun nama baik itu dibentuk terlebih dahulu melalui kehidupan yang dijalani setiap harinya. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, bagaimana kita mau mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang lebih berharga di dalam dunia ini, ya, seperti harta, kekayaan, itu tidak ada artinya. Dan lebih berharga nama baik yang lahir dari kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Tapi Tabita ini mungkin tidak meninggalkan kekayaan yang besar, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kesaksian hidupnya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Ya, dari kehidupan Tabita kita belajar bahwa nama baik itu tidak dibangun ya dari satu tindakan yang besar, ya, atau dilakukan hanya sesekali, tetapi melalui bagaimana kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Ya, ketika kita berbuat baik itu tidak menunggu kita kaya terlebih dahulu, baru kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak Bapak Ibu, tapi melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui hal-hal kecil kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya, contohnya, jika ada teman kita, saudara seiman kita yang sakit, kita bisa datang, kita bisa menjenguknya, kita bisa mendoakannya, atau bahkan ada saudara seiman kita yang sedang kesusahan, kita bisa datang untuk menghibur, ya, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan yang kita punya Bapak Ibu. Dan dari kehidupan Tabita juga kita belajar, kita mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa hidup kita itu tidaklah lama Bapak Ibu, ya. Bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita mau berbuat baik kepada orang lain, kita mau hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, dan tentunya kita mau menjadi buah yang baik, yaitu adalah kita membantu sesama, kita menolong sesama, kita menjadi berkat bagi sesama. Sehingga apa? Ketika suatu hari nanti kita dipanggil oleh Tuhan, ya, kita sudah tidak ada di dalam dunia ini, kita dapat menjadi kesaksian yang baik di dalam dunia ini. Sama seperti Tabita yang dikenal karena kasihnya, kepeduliannya, karena menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah nama kita pun dikenal baik bagi sekeliling kita, sekitar kita. Karena apa? Karena kita menunjukkan kasih Kristus bagi orang lain. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti renungan 79. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan atau permasalahan keluarga dan lain-lain,
dapat menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Ya puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kami kembali untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan dari seorang murid perempuan yaitu Tabita Tuhan. Bagaimana kehidupannya, ia sudah terima keselamatan dari Tuhan. Sekarang ia mau berbuah manis Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Dan kehidupan kita pun di dalam dunia ini, kami mau menjadi pengikut Kristus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat kasih kepada sesama. Dan biarlah orang lain itu ketika melihat kehidupan kami, melihat Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.